Berdoa, Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami puji, kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau, karena hanya Engkau yang layak menerima segala yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami bersyukur kalau kami ada di virtual Zoom PMD. Bapak Ibu yang luar biasa, yang hebat, yang telah dipakai oleh Tuhan untuk menjelajah, memberitakan Injil ke desa-desa. Itulah kerinduan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, selama kami masih hidup, selama kami masih bernapas, belum dipanggil ke dalam kerjaan surga, kami menyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mau memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh merenungkan secara singkat firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi semua Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan segala doa dan ucapan syukur ini. Haleluya, sama-sama kita boleh berkata, amin. Shalom semuanya. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Shalom. Jelas, Pak. Sejelas orangnya, Pak. Terima kasih, Pak Dokter. Sampai ke Balige ya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Amir Ariton yang baik hati memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa sharing firman Tuhan secara singkat pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa dipakai Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ya, terima kasih. Izinkan saya untuk share pakai PowerPoint ya, puji Tuhan. Mohon izin, apakah ada gambarnya? Ada ya? Ya. Ada, Pak. Ada, Pak Dokter. Siap. Bapak Ibu, kita berada di dalam bulan yang pertama dalam tahun 2025. Masih terasa nuansa-nuansa tahun baru. Dan izinkan saya boleh menyatakan bahwa penyertaan Tuhan dalam tahun 2025 adalah penyertaan yang sempurna. Karena Tuhan kita adalah sempurna. Kalau kita disertai oleh manusia, disertai oleh pejabat, disertai oleh aparat keamanan, itu mungkin hari ini bagus, besok masih baik, lusa udah nggak baik. Udah tidak baik lagi, bahkan tidak bisa menyertai kita. Camkanlah bahwa kita berada di dalam naungan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mulai bersaksi, mungkin sampai besok, sampai malam tidak selesai-selesai. Tapi itulah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya membaca firman Tuhan ini. Bapak Ibu bisa menyimak di layar kaca ya, tidak usah buka Alkitab karena sudah ada di layar kaca. Untuk menghemat waktu, dengarkan baik-baik firman-Nya.
Saya mengambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 6. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, binung abdi Musa itu. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Oh, saya kira sampai ayat 3 aja. Nanti ayat berikutnya kita bisa berjumpa dalam pembahasan. Bapak Ibu sekalian, kita boleh belajar dari tokoh Alkitab yang hebat, yang luar biasa. Saya senang memakai Yosua. Bukan berarti tokoh-tokoh Alkitab yang lain saya tidak suka. Tapi kalau menurut saya ya, Yosua ini tidak ada cacatnya, ya, bukan sedikit masalah ya, dibandingkan dengan Musa, dibandingkan dengan Daud, ya, mereka mengalami masa-masa yang gelap, tapi puji Tuhan ya, ketika Daud bertobat, maka dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tapi Yosua ini awalnya bagus, pertengahannya bagus, endingnya bagus. Mengapa? Karena dia dipercayakan dari 12 pengintai, maka dia dengan Kaleb, Yosua yang jujur mengatakan apa adanya, bahwa kita bisa masuk tanah Kanaan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar mengapa Yosua ini berhasil. Mengapa penyertaan Tuhan hebat kepada Yosua. Yang pertama, Tuhan berfirman. Katakan bersama dengan saya, Tuhan berfirman. Ada legitimasi. Legitimasi firman. Ini yang menguatkan Yosua berani berangkat. Berani menuju tanah Kanaan. Walaupun di depannya ada gunung-gunung penghalang. Ketika ada firman, secara implikasi, dan tentu kita sama-sama mempunyai persepsi yang sama, bahwa Tuhan yang memerintah. Katakan bersama saya, Tuhan memerintah. Ketika Tuhan memerintah, dia yang bertanggung jawab. Nah, itulah Yosua. Dia melihat adalah firman. Bapak Ibu sekalian, mari kita setia membaca firman Tuhan. 365 hari, 1 tahun, 365 hari. Tiap bangun pagi, kita akan menerima legitimasi firman dari Tuhan. Saya sampai hari ini, tiap pagi saya membaca firman. Luar biasa, dengan rendah hati. Ya. Walaupun kita mungkin sudah dipakai di mana-mana, hebat, luar biasa, tetapi mari kita dengan rendah hati belajar firman. Kita menjadi berpengetahuan bukan oleh karena sekolah kita, bukan oleh gelar kita, bukan, tidak. Kita dipakai Tuhan oleh karena ada firman, the words of God. Demikian juga Yesus berkata, manusia itu bukan hidup oleh karena makanan, roti, capcay, segala macam. Tapi Tuhan Yesus berkata, kita hidup oleh karena firman yang keluar dari mulut Allah.
Yang kedua, Bapak Ibu, saya cepat-cepat. Yang kedua, penyertaan Tuhan terlihat, nampak ya. Orang Batak bilang nampak. Menyeberang sungai Yordan. Tarida, Pak. Tarida. Terita. Mau lihat ya Godang. Menyeberang sungai Yordan itu tidak mudah, Bapak Ibu ya. Tapi ketika saya berada di sana, rupanya agak dangkal juga itu sungainya. Mungkin sudah bertahun-tahun ya. Tapi bagi Yosua, bagi umat Israel sulit ya, dan Tuhan membuat mujizat. Menyeberang. Kehidupan kita biasanya menyeberang, Bapak Ibu. Menyeberang dari satu tempat ke tempat. Ya. Mungkin kita dari rumah, dari tempat kita kemana ya, ke Jakarta, ke Bandung, ada menyeberang. Nah, yakinlah para hamba-hamba Tuhan yang hebat, luar biasa di Virtual Zoom ini harus mengandalkan Tuhan. Masalah apapun yang kita hadapi, bersama Tuhan kita pasti seberangi atau lewati. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Kalau kita mau bersaksi, mungkin sampai besok malam, tidak habis-habisnya penyertaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, penyertaan Tuhan bagi umatnya di tahun 2025 adalah ada janji Tuhan di setiap tempat akan ku berikan kepadamu. Janji Tuhan, Bapak Ibu, mungkin saya tidak mengajar Bapak Ibu, tapi janji Tuhan itu beribu-ribu janji. Sebenarnya mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dan sampai keturunannya kita saat ini. Kita hidup dalam janjinya Tuhan. Tuhan berkata, hari ini aku memerintahkan berkat ke atasmu. Ingat ya, ayat yang saya paling suka, bukan yang lain tidak suka. Saya paling suka itu Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 8. Nah, itu saya suka pakai dalam dua berkat. Aku memerintahkan berkat ke atasmu, maka lumbung-lumbungmu penuh, apapun yang engkau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Boleh berkata amin. Ini janji Tuhan. Pegang salah satu janji dari ribuan janji, maka kita adalah hidup diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian keamanan. Keamanan Yosua terjamin. Dalam ayatnya yang kelima, tadi tidak sempat dibaca, tidak seorang pun yang bertahan. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapi engkau. Sebenarnya ada kata seumur hidup. Bukan hanya hari ini. Sampai engkau dipanggil oleh Tuhan ke rumah Bapa di surga, keamananmu tetap aman. Dunia ini tidak baik-baik. Indonesia juga tidak baik-baik, ya. Tetapi ketika Allah memberikan keamanan, mengutus malaikatnya berkemah di antara orang-orang yang percaya, maka Yosua mendapatkan kekuatan yang hebat, yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia tidak peduli sama orang Filistin. Dia tidak peduli kepada orang Moab.
Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan sudah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapi engkau. Semua dilindas, semua dimusnahkan. Ya, kalau kita membaca kitab Yosua dari pasal 1 sampai terakhir. Bapak Ibu harus sabar menyelesaikan masalah. Saya belajar ya, kita berada di sekolah sabar. Katakan sekolah sabar ya. Kadang-kadang kita juga menyetir mobil, saya kadang-kadang menyetir mobil, kalau sudah disalib, ya aduh, mengelus dada aja. Nyonyaku bilang, sabar nyonyaku. Ya, tahu ya. Jadi oleh karena itu, sabar kita menanti janji Tuhan ya. Pelan-pelan pasti ya. Selalu ada pengharapan. Apa yang terbesit bagi Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan. Apa yang terbesit di hati Bapak dari dua gambar ini? Ya. Yang pertama, seorang pria ini, dia orang yang sabar, dia duduk sebelum dia melangkah. Pasti dia melihat pengharapan bersama dengan Tuhan. Yang putri, yang wanita, ada pelangi. Setelah masalah selesai, di balik pelangi itu ada pengharapan. Katakan bersama saya, di balik pelangi ada pengharapan. Ada kehidupan. Masalah sudah selesai. Pelangi melambangkan akan keberhasilan. Ada tanda-tanda kehidupan. Luar biasa ya. Dua gambar ini memberikan kepada kita satu hal yang sangat luar biasa. Yang terakhir, penyertaan Tuhan bagi umatnya di tahun 2025. Tuhan memberi semangat. Luar biasa. Tuhan memberi semangat. Bapak Ibu sekalian, dengarkan baik-baik. Yosua itu harus diberikan semangat. Kalau tidak dia akan loyo. Dia akan juga pusing kepalanya. Ya, sekuat apapun Yosua kalau tidak ada kata semangat dari Tuhan, maka ada kemungkinan ya akan mengalami problem yang besar. Apa itu semangat? Nah, ini dia. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari sama-sama kita berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dua kata ini dalam dunia psikologi, kebetulan saya juga di Fakultas Hukum, pelajar psikologi, maka kata ini perlu kita harus sampaikan kepada teman-teman kita yang mengalami kelemahan, mengalami problem, masalah apapun, jemaat, anggota jemaat, siapapun, teman-teman hamba Tuhan pun, ya katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka ada kata spirit, semangat yang luar biasa. Semangat PMD. Semangat kita melakukan semua program kita. Yang terakhir, Tuhan minta Yosua memberitakan Injil. Haleluya. Closing daripada penyertaan Tuhan, ada perintah. Ya. Tuhan menutup apa bersama dengan Yosua. Tuhan minta beritakan firman, ya. Siap sedialah menyampaikan firman, renungkanlah firman dan siap memberitakan firman. Bapak Ibu, hidup kita, katakan bersama saya, hidup kita adalah identik
identik dengan memberitakan Injil. Kita berada di penghujung akhir zaman. Saya rindu bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa di PMD ini. Mari kita terus tiap hari memberitakan Injil ke kota-kota, ke desa-desa. Ya. Akselerasi amanat agung, yaitu penggenapan. Kita sama-sama menggenapi. Mari kita, yaitu penggenapan. Kita sama-sama menggenapi. Mari kita, yaitu penggenapan. Kita sama-sama menggenapi. Mari kita, yaitu penggenapan. Kita sama-sama menggenapi. Mengkeroyok bersama-sama, gotong royong, ya. Tidak hanya PMD, mari kita bermitra dengan lembaga-lembaga misi yang lain, Pak Amir, ya. Kita keroyokan, ya. Dan saya percaya tahun 2025, dengarkan baik-baik, kita akan menuai jiwa-jiwa. Karena saya yakin dan percaya itu. Haleluya, puji Tuhan. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Izinkanlah saya menyimpulkan renungan yang singkat pada pagi hari ini. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya karena Allah menyertai kita. Jangan takut, ada 365 kali kata jangan takut. Ini sering kita dengarkan ya, ada banyak orang. Tapi saya refreshing kepada Bapak Ibu yang hebat, luar biasa pagi hari ini. Ketika kita bangun pagi, kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Ada pesan-pesan khusus, jangan takut menghadapi ini. Dunia tidak semakin baik, Indonesia tidak baik-baik saja, karena ada banyak pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, di mana-mana ini ya. Ada mutilasi. Tapi jangan takut. Anak Tuhan disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita, Bapak Ibu. Haleluya. Tidak hanya hari ini, tetapi sampai selama-lamanya. Saudara, izinkan saya boleh menyanyikan sebuah lagu ya, bagi kita ya. Saya akan closing dengan sebuah lagu. Boleh ya Pak Amir? Sangat boleh. Ya. Puji Tuhan. Saya setel dulu ini ya. Puji Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh
betapa sempurnanya tetap taat tunduk kepada Engkau ya Bapa. Pakai hamba-Mu dalam segala bidang. Percaya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Makasih Bapak yang baik.